ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Allah yang terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi sabda Allah. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Demikian bunyi hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa seringkali kita
kita tidak bisa melakukan hukum kasih ini dengan sempurna, dan seringkali kita gagal melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami seringkali gagal melakukan akan hukum kasih yang Kau berikan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan-Mu, yang sebenarnya kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk datang kepadamu karena dosa dan kesalahan kami. Tetapi hari ini kami memberanikan diri untuk datang kepadamu, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kami dan mengampuni kami. Belas kasihan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Demikian bunyi berita anugerah Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Untuk menyambut berita anugerah Tuhan ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Yeah.
baru. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kesadaran penuh buat mereka
gerejamu GKJT Kinase di tempat ini yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah masyarakat di desa Bekasi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirnya gerejamu, di mana anak-anakmu boleh beribadah di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk majelis yang hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, baik Bapak Pendeta Yusias, Bapak Pendeta Sunaji, untuk menjadi alat di dalam membangun jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk para majelis yang Tuhan percayakan untuk mendampingi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Pakailah mereka untuk senantiasa mendukung pelayanan ini, bahkan juga bersatu hati mengembangkan pelayanan di GKJT Kinase, sehingga jemaat di tempat ini boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pemulihan kesehatannya saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga Pak Pri yang Tuhan boleh pulihkan hari demi hari. Dan saat ini kami berdoa untuk proses pemulihan selanjutnya. Biarlah mereka senantiasa ada dalam pertolongan Tuhan. Apapun yang diminum, baik itu obat maupun makanan, itu semuanya menjadi sarana kesembuhan dan juga pemulihan bagi keluarga Pak Pri. Kami bersyukur untuk Ibu Wiwin dan juga Mas Vito yang boleh kembali ke rumah saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga dari Pak Naryo yang beberapa waktu yang lalu juga mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati keluarga ini sehingga hari demi hari boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Apapun yang dimakan, baik diminum, entah itu obat maupun makanan, itu menjadi sarana kesembuhan bagi keluarga ini. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menyembuhkan anak-anak-Mu di tengah-tengah kelemahan tubuhnya saat ini. Bapak, kami mengingat juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Baso, kami berdoa untuk Ibu Diman, kami berdoa juga untuk Mbak Sukir. Kiranya Tuhan juga memberkati, bahkan jemaat-jemaat lansia yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam situasi pandemi saat ini Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat secara khusus di dalam iman mereka, tetap kuat dan dewasa di dalam Tuhan, sehingga di masa tuanya mereka boleh menjadi saluran berkat bagi anak dan cucu mereka. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk situasi desa Bekas saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya situasi yang ada di masa pandemi ini, Tuhan senantiasa menolong masyarakat di tempat ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, dan yang sedang mengalami pemulihan Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Jemaat-Mu semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kami. Inilah ya Tuhan doa yang kami naikkan kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari sekali lagi kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini tentu tidak asing bagi kita. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita saat ini, kita sedang digambarkan seperti kita naik perahu di tengah lautan yang begitu luas. Dan tentunya perjalanan pelayaran di tengah laut yang luas itu tidak bisa dipungkiri bahwa sewaktu-waktu ombak, gelombang ataupun angin taufan itu akan kita hadapi. Dan tentunya bukan hanya dihadapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun juga akan menghadapi yang namanya gelombang, yang namanya badai dan juga angin topan. Nah, sekarang bagaimana kalau hal itu terjadi dan kita hadapi di dalam kehidupan kita? Bagaimana reaksi kita? Tentu akan menjadi kacau. Tentu akan membuat kita panik. Itulah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita tahu bahwa saat ini badai terbesar yang dihadapi oleh dunia, bahkan bangsa Indonesia secara khusus adalah badai pandemi COVID-19. Dan kita merasakan dampaknya sangat terasa sekali di dalam kehidupan kita. Semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi takut dan situasinya mencekam. Bukan hanya pandemi COVID-19, tetapi juga kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan pribadi kita. Nah, dalam situasi seperti ini, bisakah kita melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang diberikan oleh Sinode pada Minggu 20 Juni 2021 ini adalah percaya kita bisa. Percaya kita bisa. Apa itu percaya? Percaya berarti yakin. Percaya berarti memastikan bahwa seseorang atau diri kita itu mempunyai kemampuan atau mempunyai kelebihan. Percaya berarti tidak bimbang, tidak ada keraguan. Itulah percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi seringkali kita diperhadapkan dengan badai persoalan di dalam hidup kita. Dan kemudian reaksi apa yang lebih dulu muncul di dalam diri kita ketika badai persoalan itu terjadi? Reaksi yang muncul pertama kali adalah ketakutan. Reaksi yang muncul pertama kali adalah keraguan, kekhawatiran, kepanikan, dan sebagainya.
dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Murid-murid Tuhan Yesus sedang diperhadapkan dengan angin ribut, angin yang dapat mengombang-ambingkan kapal mereka. Mereka tidak mendahulukan rasa percayanya, tetapi justru mendahulukan rasa takut. Mereka mendahulukan rasa khawatir, kepanikan mereka, karena mereka menganggap bahwa nyawa mereka ada dalam bahaya. Bahkan bukan hanya kekhawatiran yang didahulukan, bukan hanya kepanikan, bukan hanya ketakutan, tetapi juga emosi, kemarahan yang kemudian didahulukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus tidur di gurita, mereka katakan di dalam ayat yang ke-38, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka marah, mereka jengkel kepada Tuhan Yesus, karena dalam situasi yang genting Tuhan Yesus tidak bereaksi. Tuhan Yesus malah tidur di gurita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga sering kita alami, bukan, di dalam kehidupan kita. Ketika persoalan di dalam hidup kita tidak teratasi, kita merasa beban kita sudah berat, kita merasa tidak sanggup menghadapi persoalan kita merasa putus asa. Seringkali juga kita marah kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Tuhan membiarkan kita dan Tuhan meninggalkan kita. Hari ini Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk tidak menjadi panik, untuk tetap tenang dan percaya bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Mengapa Tuhan meminta kita untuk percaya bahwa kita bisa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 48 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini diajukan kepada murid-murid dan juga kita semua pada saat ini, secara tidak langsung meminta kita untuk percaya dan tidak menjadi takut. Sebenarnya ada alasan mendasar mengapa Tuhan meminta kita untuk percaya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penguasa langit dan bumi ini. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa melakukan apa saja, baik bagi alam semesta ini maupun bagi diri kita. Dalam bacaan kita hari ini kita membaca satu peristiwa luar biasa, di mana Tuhan Yesus bisa menenangkan angin ribut. Yang tadinya angin itu membuat para murid menjadi takut, yang membuat murid-murid menjadi khawatir, dan membuat murid-murid menjadi panik. Seketika ketika Tuhan katakan diam dan tenanglah, maka danau itu menjadi tenang. Danau itu kembali teduh. Itu karena kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tuhan sanggup meredakan angin ribut. Itu artinya Tuhan juga sanggup menolong kita. Tuhan juga sanggup mengatasi persoalan kita. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa persoalan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah pandemi COVID-19. Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi kita melihat bahwa pandemi ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Malah sebaliknya, saat ini kasus demi kasus mulai naik. Beberapa daerah menunjukkan kenaikan yang begitu luar biasa. Bahkan beberapa daerah dinyatakan sebagai zona merah. Ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Itu artinya bahwa semuanya akan mempengaruhi
kehidupan kita. Bukan hanya itu, mungkin juga saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan pribadi kita yang itu bisa menjadi badai di dalam kehidupan kita, yang itu bisa menjadi gelombang kehidupan kita, yang bisa mengombang-ambingkan rumah tangga kita, yang bisa mengombang-ambingkan situasi di rumah kita. Saat ini kita diminta oleh Tuhan untuk percaya bahwa kita bisa melewati semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu, mungkin kita merasa putus asa, tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap percaya bahwa kita bisa melewati persoalan yang kita hadapi? Yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan. Kecenderungan kita ketika ada persoalan, kita tenggelam dan larut di dalam persoalan itu. Kita hanya fokus dengan persoalan itu. Kita fokus dengan pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita merasa dan menganggap bahwa persoalan yang kita hadapi itu begitu berat, dan kemudian kita menjadi lemah. Setelah kita menjadi lemah, apa yang kita alami? Kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Kita akhirnya merasa malas untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita malas untuk berdoa dengan Tuhan. Dan kita juga malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal kalau kita semakin malas, semakin tenggelam di dalam persoalan kita, dan kemudian kita menjauh dari Tuhan, persoalan tidak akan terselesaikan. Persoalan akan semakin menekan kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika angin ribut mengombang-ambingkan perahu mereka, yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan di situ, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Artinya, di tengah-tengah kepanikan Tuhan ini, di tengah-tengah kepanikan, murid-murid Tuhan Yesus mencari Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali membaca kisah kehidupan Daud. Dalam cerita tentang Daud ini, saat Daud menghadapi pergumulan, dia tidak menjauh kepada Tuhan, tetapi sebaliknya dia dekat kepada Tuhan, sehingga dia merasa tenang, dia merasa nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dalam salah satu pujiannya di dalam Mazmur 62 dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemudian di ayat yang ke-8 pasal yang ke-62 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita menceritakan persoalan kita kepada Tuhan, maka ada ketenangan di dalam kehidupan kita, ada kelegaan di dalam kehidupan kita, yang itu akhirnya membuat kita semakin percaya bahwa kita bisa melewati semua persoalan demi persoalan. Kemudian yang kedua, selain kita datang kepada Tuhan, adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita merasa ragu akan jawaban Tuhan. Seringkali kita bimbang, bisa nggak saya menjalani kehidupan ini di tengah-tengah persoalan ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa Tuhan belum menjawab, itu bukan berarti Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan justru peduli kepada kita untuk supaya kita semakin dekat kepada Dia, semakin menggantungkan diri kita kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, taat kepada Tuhan berarti taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Dalam situasi yang sulit, marilah kita tetap taat untuk berdoa. Marilah kita taat untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Karena dengan ketaatan yang kita lakukan, maka kita percaya Tuhan akan menolong kita. Bukan justru sebaliknya kita berontak kepada Tuhan, kita melawan kepada Tuhan. Tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan, itu juga menjadi wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya meminta kita untuk taat kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan juga minta kita juga taat dengan pimpinan kita, dengan orang-orang yang memimpin kita. Dalam hal ini adalah pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada banyak arahan-arahan dari pemerintah untuk supaya pandemi ini boleh berakhir dan memutus mata rantai penyebarannya. Salah satunya adalah memakai masker, menjaga jarak, mengurangi rekreasi atau mobilitas, dan lain sebagainya. Mari kita taati apa yang sudah menjadi arahan dari pimpinan kita, supaya semuanya ini boleh teratasi dengan baik. Tanpa ada ketaatan, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita, menguatkan iman kita bersama di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Asal kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, serta taat kepada pimpinan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak sambil merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup kami saat ini, Tuhan boleh menguatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau, untuk kami tetap taat dan kami datang kepada Tuhan. Dengan demikian kami boleh melewati semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu. Biarlah persembahan ini juga boleh membawa bau harum di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola keuangan ini. Tuhan juga berkati, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk mengembangkan pelayanan kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini dengan beralasan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebagai pujian penutup dengan lagu Tiap Langkahku. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Langkahku
sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kebaktian kita dengan mengingat situasi dan kondisi penyebaran COVID yang belum mereda ini, maka 2 minggu ke depan ini akan dilayani dalam bentuk perekaman yang nanti jemaat bisa membuka di YouTube, yang linknya akan dikirimkan oleh Bapak Pendeta Yusias. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk kebaktian minggu depan ini kita akan mengadakan kebaktian UAM, tapi dengan liturgi yang sudah kita sesuaikan dengan liturgi kita. Hanya di dalam kebaktian ini ada 2 persembahan secara reguler kepada kebaktian minggu, dan yang satunya kebaktian persembahan untuk nantinya diserahkan kepada UAM. Jadi nanti persembahannya bisa dipisah menjadi 2 atau ditempatkan 2 amplop. Yang satu untuk gereja kita secara via reguler seperti biasa, persembahan kebaktian minggu, dan yang satunya untuk persembahan UAM. Kemudian kami juga mengingatkan kembali untuk persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan di keluarga atau di kelompok, itu nantinya bisa diserahkan kepada bendahara gereja, yaitu Ibu Lestari. Nanti bisa langsung dimasukkan di kotak persembahan. Demikian, kita tetap semangat, kita berdoa agar penyebaran COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kebaktian tatap muka kembali. Terus kita cukup berdoa. Demikian, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera.
diri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera.